Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duki Sayanurita dengan NIM 1911-202287 kelas AE Akuntansi R2. Saya akan presentasikan ekuitas. Ekuitas adalah modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha. Ekuitas dalam akuntansi merupakan penambahan dari profit selama tahun-tahun berjalan dengan modal mula-mula. Dan rumus akuntansi, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ekuitas sebagai bahan hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Investasi ekuitas umumnya berhubungan dengan pembelian dan menyimpan saham stok pada suatu pasar modal oleh individu dan dana dalam mengantisipasi pendapatan dari dividen dan keuntungan modal sebagaimana nilai saham meningkat. Hal tersebut juga kadang-kadang berkaitan dengan akuisisi saham kepemilikan dengan turut serta dalam suatu perusahaan swasta tidak tercatat di bursa atau perusahaan baru sesuai perusahaan sedang dibuat atau baru dibuat. Ketika investasi dilakukan pada perusahaan yang baru, hal itu disebut sebagai investasi modal ventura dan pada umumnya dimengerti mempunyai risiko lebih besar daripada investasi situasi-situasi di mana saham tercatat di bursa dilakukan. Karena artikulasi harus dipertahankan, ekuitas tidak didefinisikan secara semantik tetapi secara sintaktik. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual atas aktiva perusahaan serta dikurangi semua kewajiban. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditor dan pemegang saham sama-sama mempunyai klaim atau hak untuk dilunasi atas dana yang ditanamkan di perusahaan. Tetapi terdapat dua karakteristik yang melekat pada hak kreditor. 1. Penyelesaian klaim mereka pada tanggal tertentu melalui transfer aset. Dan 2. Prioritas di antara pemilik dan penyelesaian klaim mereka dalam hak likuidasi. Hak kreditor dan pemegang saham juga berbeda dalam hal penggunaan aset. Ekuitas pemegang saham diklasifikasikan menjadi dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan, dan komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik. Komponen lain-lain terdiri atas propos yang tidak tepat dimasukkan dan komponen modal setoran lainnya atau laba ditahan tetapi sering diklasifikasikan sebagai pos ekuitas pemegang saham. Ruang lingkup. Bab ini mengatur akuntansi ekuitas untuk 1. Entitas perorangan. 2. Persekutuan perdata. 3. Firma. 4. Komanditaire Vennootschap atau JV. 5. Perseroan terbatas. 6. Koperasi. Tujuan pada umumnya. 1. Menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. 2. Menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. 3. Serta merupakan tanggung jawab yuridis pemilik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan berkaitan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal adalah sumber ekuitas. 4. Pembatasan pembagian dividen dan likuidasi, batas perlindungan, dan urutan penyerapan rugi. Pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Perbedaan antara dua komponen ekuitas pemegang saham merupakan hal yang sangat penting. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba sehingga laba ditahan harus dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Pembedaan juga penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan pada pihak lain. Sedangkan laba ditahan adalah jumlah rupiah
yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Perubahan model setoran. Tujuan utama perekayasaan akuntansi model setoran adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi, berbagai sumber yang dapat mengubah model setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah pemesanan saham pada saat perusahaan didirikan atau melakukan penawaran publik perdana. Perusahaan telah menetapkan apa yang disebut model dasar. Dengan otorisasi tersebut, perusahaan akan mencetak sertifikat saham. Bila saham telah terjual dan pembeli telah membayar penuh kesepakatannya, sertifikat saham akan diserahkan kepada pembeli. Berdasar konsep kesatuan usaha, jumlah rupiah yang diterima perusahaan akan menimbulkan atau diimbangi dengan modal setoran. Dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Permasalahan yang muncul akibat pembagian dividen saham adalah bila dikapitalisasi, berapakah jumlah rupiah yang dikapitalisasi menjadi modal setoran? Untuk mengatasinya, alternatif penyelesaian yang digunakan terdiri atas dasar nilai nominal dan atas dasar nilai pasar saham. Hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham. Harga per hak beli ini adalah sebesar selisih harga pasar saham dengan harga yang harus dibayar pemegang saham yang mempunyai hak beli saham. Hal yang menjadi permasalahan adalah perlukah jumlah rupiah ini dikapitalisasi. Bila dividen saham dapat dikapitalisasi, maka hak beli saham juga dapat dikapitalisasi. Karena hak beli saham dapat dianggap sebagai dividen saham dengan nilai sebesar harga pasar hak beli saham. Jumlah dikapitalisasi ke modal setoran lain. Namun argumen ini dibantah dengan alasan bahwa kapitalisasi hak beli saham menjadi modal setoran adalah tidak logis. Karena tidak ada sumber ekonomi yang disetorkan oleh pemegang saham dan tidak ada saham baru yang diterbitkan. Opsi saham. Opsi merupakan instrumen yang dapat digolongkan sebagai sekuritas turunan saham berupa hak untuk membeli atau menjual sejumlah saham. Opsi diterbitkan atau ditulis oleh investor dan dijual kepada investor lain. Terdapat dua macam opsi, yaitu call dan put. Opsi call adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk membeli saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang membeli bila mengharapkan harga saham menarik, sedangkan opsi put adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang membeli opsi bila mengharapkan harga saham menurun. Waran dalam PSAK nomor 41 IAI mendefinisi waran sebagai efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Pemegang waran dapat membeli sejumlah saham dengan pengembalian waran tersebut dan membayar sejumlah kas tertentu. Terdapat beberapa karakteristik dari waran, yaitu 1. Berbeda dengan hak beli saham atau opsi. 2. Terdapat beberapa jenis, lepas, lekat, dan bebas. 3. Perlakuan akuntansi berbeda untuk tiap jenis dan isu. Dan 4. Isu akuntansi. Bila opsi diambil, apakah harga opsi dipisahkan dengan harga sekuritas terkait. Saham treasury adalah penarikan kembali saham yang beredar untuk sementara dan kemudian diterbitkan kembali. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali antara lain, saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham, serta saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha. Masalah teoritis yang melekat pada transaksi saham treasury adalah 1. Penentuan jumlah rupiah yang harus dianggap sebagai pengurangan modal setoran dan laba ditahan. 2. Pengungkapan pengaruhnya terhadap modal yuridis bila saham treasury dijual kembali. Mengenai hal tersebut, terdapat dua pendekatan atau konsep yang dapat diterapkan, yaitu konsep 1, transaksi, dan konsep 2, transaksi. Perubahan laba ditahan.
Kalau pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik. Transaksi lain yang dapat mempengaruhi laba ditahan adalah transaksi yang tergolong dalam. Terima kasih.